Oke, kita lanjut ya. Ini perburuan pesanan beliau yang jauh dari Atambua, Avanza Veloz 2015. Ini yang kita cek setelah kemarin beberapa kali kita ngecek unit busuk-busuk. Ya, ini alhamdulillah kita dapat unit yang kondisinya masih oke. Ada beberapa PR perbaikan ya, wajar aja. Ada rembes-rembes ya wajar ya, nggak ada bocor-bocor yang terlalu parah banget, tidak ada. Hanya memang bodinya tidak 100% cat asli ya, beberapa yang dicat ulang juga, dan beberapa ada baretan-baretan. Nah, seperti bodi di samping sebelah kanan ini ada baretan-baretan juga. Nih ya, kita lihat tunjukin nih, baretannya seperti ini, kecil, halus ya. Tapi ya masih oke lah gitu ya. Walaupun ini cat ulang sebagian ini ya, yang ditunjukkan jari saya ini ada cat ulang, tapi kualitasnya bagus ya. Lihat aja, kinclong gitu catnya, walaupun catnya sudah cat ulang, nggak terlalu kelihatan lah. Nah, bagian belakang juga ada baret-baret dikit-dikit ya. Nih seperti ini ada baret-baret juga, ini juga ada. Nah, kondisinya seperti ini. Di atas ini juga ada baretan kecil-kecil ada. Tapi mau ndak mau ya kita minus itu pasti ada ya, namanya barang bekas. Nah, ini tapi belum bongkaran untuk pintu belakang, jadi masih aman. Sealer-sealer juga masih aman. Jadi tidak ada laka yang ekstrim, tuh tidak ada. Bekas nabrak juga nggak ada, bekas ditabrak juga tidak ada. Lanjut kita cek bagian mesin. Ini bagian mesinnya juga kita akan buka untuk tub olinya, ngecek ada kerak apa tidak. Aman ya, nggak ada kerak-kerak yang sangat merugikan, tidak ada. Jadi kita pengecekannya lanjut pengecekan yang lain juga. Nah, coolant juga masih pakai coolant originalnya. Terus nah ini ya yang rembes itu ya, rembes cover palep itu ada rembes dikit kayak gitu teman-teman. Jadi memang mulai ada rembes-rembes dikit. Seal o-ring juga sudah mulai rembes. Tapi kalau untuk power steering masih aman lah gitu ya. Oke, karena ini pakainya EPS teman-teman, jadi tidak ada oli di bagian sistem power steeringnya. Oke ya, kita lanjut bagian-bagian yang lain, kita detailkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang hari ini kita lagi mau nge-review unit yang akan kita kirim ke Atambua ya, Nusa Tenggara Timur. Jadi tapi kita cuma hanya kirim sampai ke Surabaya aja, karena ada saudaranya, adiknya di Surabaya yang nanti akan melanjutkan estafet ke Atambua. Nah, ini Avanza Veloz 2015, perburuan kita di beberapa minggu yang lalu. Kemudian setelah kita lakukan perburuan, kita lakukan perapian ataupun ya ada yang kurang-kurang, namanya mobil bekas, nggak ada yang sempurna, udah pasti itu. Walaupun mobilnya tergolong kilometer rendah, kemudian kondisi bagus kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ini langsung kita review aja kondisinya, biar beliau juga bisa tahu langsung kondisinya. Kalau lampu depan ya masih seperti ini, masih bawaannya, untuk kondisinya juga bagus. Sudah diganti LED karena beliau sempat kirim lampunya kemarin juga dikirim dari Atambua sana, lampu LED yang lampu utama, lampu kotanya, termasuk fog lampnya. Fog lampnya terang banget, tapi kalau untuk lampu utamanya ini termasuk menurut saya kurang terang, dan dia agak agak ke atas gitu loh. Jadi ada silau dikit kalau yang lampu ini. Modelnya yang ini ya, mereknya nggak usah sebutkan. Jadi ini menurut saya lampunya kurang oke karena sinarnya itu nggak fokus, jadi agak nyebar gitu yang ini. Jadi kalau kita simpangan dari depan otomatis akan agak sedikit silau, walaupun kita udah turunkan itu ada lampu yang agak ke atas gitu. Kalau bumper udah pasti udah sepetan ya, ada beberapa yang udah sepet tapi beberapa masih original ya. Kalau ini juga udah sepet sini, tapi sepetannya bagus lah, nggak kelihatan ya. Ada baret-baret dikit seperti ini. Ini kemarin sudah kita coba itu hilangkan, dan namanya baret dalam seperti ini tentu nggak bisa hilang kalau nggak dicat dan didempul dikit ya. Ini seperti ini. Nah, karena warna hitam tuh kelihatan banget ya kondisinya seperti itu. Nih, bumper juga masih oke. Dan ini kan platnya Jakarta. Ini beliau minta langsung cabut berkas. Jadi kemarin juga kita proses untuk cabut berkasnya. Jadi BPKB, STNK itu lagi di Samsat mobil ini. Hanya dikasih surat dari Samsat untuk jalan sementara. Oke ya, ini lampunya juga masih bening semuanya. Ini lampu LED-nya hanya lampu untuk lampu mundurnya. Terus lampu sini juga udah digantiin. Terus kemarin ada lampu satu yang nggak bisa ya. Jadi lampunya itu untuk yang pelapon itu satu, kan lampu pelapon ada dua, depan dan tengah. Ternyata yang buat tengah ya, yang belakang ini
lampunya tidak bisa dipasangin, jadi satu lampu LED-nya tidak fungsi gitu. Kemarin kita ganti kopling karena rasanya koplingnya agak berat, terus kita konfirmasi ke beliaunya, gimana kalau ganti koplingnya aja biar di sananya itu lebih mudah, tinggal pakai aja. Oh ya wes mas, ganti aja koplingnya, karena menurut saya koplingnya injakannya kurang pas untuk Veloz ya, karena Veloz itu karakternya kopling itu enteng, empuk gitu kan, karena dia pakainya hidrolis. Nah kemarin kita temukan tuh kok koplingnya menurut saya nggak enak gitu, terus diganti. Kemudian wiper juga kita ganti, kemudian seal cover palep. Yuk kita lihat depan aja yuk. Ini kondisinya seperti ini ya, ada wiper, defogger belakang, tulisan Veloz Avanza, dan ini ada tambahannya. Ini masih ada tulisan seperti ininya, barcode untuk mobilnya, kondisinya. Side body molding juga ada. Pintu sini ada lampunya ya. Tentu kalau malam kelihatan ada lampunya, ketika dibuka, di lock, unlock itu ada lampunya. Bannya masih oke semua. Ringnya tentu ring 15 ya. Peleknya seperti ini. Kalau untuk kondisi secara keseluruhan sih mobil ini oke. Kita lihat bagian mesinnya. Ya minus-minus dikit, barang bekas pasti ada, yang penting bisa nerima ya. Nah untuk cover mesin atau kap mesin ini belum pernah dibongkar ya. Ini bautnya masih oke semua, belum pernah bongkaran. Ini kondisinya seperti ini. Terus untuk coolant tentu kemarin kita coolant-nya nggak diganti karena masih oke kondisinya. Terus juga kapasitasnya juga masih cukup lah. Minyak rem kita ganti, terus oli kita ganti, seal cover palep kita ganti ini ya. Seal cover palep kita ganti, ini baru. Kalau dalamnya nanti tak kasih fotonya, kondisinya dalamnya oke banget. Jadi nggak ada yang namanya ngerak-ngerak itu nggak ada. Ini bening banget mesinnya. Terus juga sudah kita tambahin anti badai untuk water hammernya kita tambahin di sini. Kemudian juga kemarin o-ring itu udah mulai rembes, daripada nanti di sananya itu perlu perbaikan yang diperlukan, sekalian sebelum sampai sana kita perbaiki untuk o-ringnya, kita ganti. Jadi o-ring itu ada dua, o-ring yang kecil sama besar, kemudian seal cover palep, kemudian oli mesin, oli transmisi. Nah untuk oli gardan itu kemarin kita tidak lakukan penggantian karena posisinya masih oke gitu. Oke ya. Terus berikutnya lagi, nah kita lihat di sini kondisinya bautnya masih oke semua ya. Nih ini kemarin kita ganti juga karena ininya patah kemarin. Untuk baut buaan udara ini kita ganti original. Oke, kondisi mesin bagus. Ini 1500 cc VVTi ya. Terus berikutnya lagi ini manual transmisi. Informasi di awal adalah beliau itu sebenarnya punya yang tipe G 1300 yang dual VVTi. Tapi kalau dipakai di daerah sana jalannya nanjak kurang bagus, itu ada delay, tenaganya itu kan nggak instan. Kalau yang dual VVTi itu enaknya kalau pas jalan datar atau jalan tol. Nah itu sedangkan di sana jalannya itu tidak memungkinkan. Jadi beliaunya switch atau pindah ke Veloz yang 1500 cc dengan kondisi yang VVTi, bukan dual VVTi. Jadi yang mobil yang ini itu kan tenaganya lebih besar, 104 HP di 6000-an RPM, kemudian torsi ya 139 Nm. Jadi mesin ini ya cukup lah gitu ya. Terus kemudian responnya kalau untuk angkatan-angkatan lebih enak ini dibandingkan yang dual VVTi. Kalau dual VVTi itu jalan datar, tol itu menangan lah gitu kalau dibandingkan ini ya. Jadi ada plus minusnya aja. Kalau teman-teman di daerah, kalau saran saya mending yang ini mesinnya ya, jadi yang masih blok, mesinnya besi gitu kan, belum dual VVTi kan campuran kalau mesinnya ya. Jadi kalau ini untuk mesinnya menurut saya lebih enak dirawat, kemudian tenaganya lebih instan di putaran bawahnya, lebih enak karena posisinya kalau daerah-daerah sana kan kita nggak membutuhkan yang namanya kecepatan kayak gitu. Jadi terus perawatannya lebih gampang. Kenapa saya bilang lebih gampang? Karena elektrikalnya lebih sedikit dibandingkan yang dual VVTi. Baik bagian mesinnya, elektrikal bodinya, ECU-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dual VVTi. Makanya perawatannya lebih jos ini. Oke ya, gitu. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalam, Mas. Nah, bagian dalam ini nggak luput juga dari kekurangan namanya barang bekas ya. Ini joknya waktu pas iklan itu beliaunya ada sarung joknya. Ketika kita pas ke sana, kita cek waktu pas di sananya itu sarung joknya udah dilepas, diambil sama saudaranya, informasinya begitu. Jadi ini masih bawaannya
ya, karena tadinya sarung jok tuh dibuka jadi bersih banget masih gitu ya, sarung joknya masih aslinya. Kemudian karpet dasar ini nggak ada, makanya sana kena kaki terus ini pasti nih. Ya ini kan ini ada sobek dikit nih ya karpet dasarnya ya, karena posisinya kakinya pasti di sini ya, mak sepatu segala macam kayak gini nih, makanya agak sobek dikit sini. Kalau pedalnya semuanya masih oke ya, ini pedal gasnya masih oke, nggak ada karat-karat juga nggak ada. Ini pedal remnya juga ada kurang dikit tapi ya standar, ini ada kilometer 70-an, ini masih utuh lah. Koplingnya juga masih utuh banget. Kalau setir ya setirnya masih jeruk juga, jadi nggak ada kendala di setir dan sebagainya. Ini kemarin juga head unit sudah dikirim beliau dari Atambua, jadi dikirim untuk head unitnya dari mobil yang satunya. Nah, satu mobilnya dijual, terus ininya distandarkan lagi, ini dimasukkan ke sini. Nah ini kondisinya seperti ini. Ini BPKB STNK itu masih di Samsat, kita cuma ada surat keterangan dari Samsat. Nah ini seperti ini surat keterangan dari Samsat ya, mutasi antar daerah. STNK asli dalam proses ya, sama BPKB nya tentunya kan, nggak mungkin cuma STNK nya ada gitu. Terus berikutnya lagi kalau surat-surat kayak buku servis, manual book, semuanya itu ada, termasuk rekod servisnya juga ada. Kilometer sekarang itu 78 ribuan. Terus berikutnya lagi kunci serep ada 2, remote-nya ada 2, ada di sana ya. Nah sekarang posisinya kita mau cek bagian belakang sini nih. Nah ini masih bersih ya kayak gini ya. Nah ini ini bawaannya kemarin masih taruh sini. Ini bersih semuanya ya, namanya juga tadinya sarung jok, terus sarung joknya dilepas. AC juga kisi-kisinya masih kenceng-kenceng semua ya. Nah, oke lah gitu. Terus berikutnya lagi ban serep nih mas, ban serepnya kita lihat yuk. Ban serepnya ini posisinya masih 99% karena posisinya ya jarang dipakai banget ini bannya ya, mungkin pernah turun sekali 2 kali karena untuk rambut-rambut bannya itu sudah nggak ada, tapi kondisinya masih 95%. Ini kayaknya bawaannya sih bannya bawaan tahun 2015. Kunci-kunci masih kita tunjukkan sekalian biar beliau tahu bosnya kuncinya emang ada. Nah kunci-kunci dongkrak ada di sebelah sini ya. Nih kunci dongkrak semuanya ada di sini, termasuk P3K segala macamnya. Ini dongkraknya kuncinya lengkap. Nah ini seperti ini lengkap. Terus berikutnya lagi dongkrak di bawah sini, maksudnya ada dongkraknya. Sudah di video ke bawah sini. Tuh ya dongkraknya ada. Ini dongkraknya. Sekarang kita coba lihat kolong-kolong mas, biar ketahuan kolongnya seperti apa. Untuk kolong insya Allah nggak ada kendala, nggak ada bocor-bocor juga nggak ada, karena yang kebocoran kemarin kayak seal cover balap sama o-ring sudah kita perbaiki. Terus berikutnya lagi kalau kopling juga sudah kita ganti koplingnya, jadi insya Allah tinggal jalan aja. Terus ini mas ada karat-karat enggak, ini kan bekas Jakarta ya, kita kemarin sudah kita cek itu enggak ada yang namanya karat-karat, itu enggak ada lah. Jadi bebas dari yang namanya banjir sama bebas yang namanya nabrak-nabrak itu enggak ada alhamdulillahnya. Oke sekarang kita tes jalan yuk. Nah ini kita lihat nih, dia kamera mundurnya modelnya seperti ini ya. Tuh ada kamera mundurnya yang sudah terpasang. Kamera depan juga ada loh ini mobil ini. Di sini ada pasang kamera depan. Electric mirror semuanya berfungsi. Terus kemudian power window juga semua berfungsi. Airbag nggak ada kendala, ABS nggak ada kendala. Tombol setir mulai dari untuk menu mode, kemudian juga untuk volume dan selektornya itu masih fungsi semua. Nah kalau Veloz itu sininya sudah ada Twitternya ya. Ada Twitternya ya, artinya sebenarnya kalau yang Veloz ini kalau dibandingkan sama 1300 tentu lumayan banyak bedanya ya. Mulai dari memang tombol setir ini hanya untuk Veloz, kemudian juga ABS itu ya hanya ada di Veloz. Yang 1500G pun itu kan ABS nya nggak ada, jadi memang yang khusus ABS itu adanya di Veloz gitu. Terus transmisi ya enak karena kemarin kita habis ganti kan ini transmisinya. Oke. Nah
Nah enaknya Veloz kalau dibandingin yang 1300 itu tenaganya kalau menurut saya ya lebih instan lah, lebih enak, koplingnya juga lebih enteng tentunya karena dia pakainya hidrolis, apalagi ini koplingnya baru. Nah, tentu lebih enak dipakainya. Lah banter-banter ya mandek ekor kono mas. Nah ini terus suspensinya itu beda. Sebenarnya suspensi Veloz ini beda itu bukan cuma karena apa namanya shocknya aja kayak gitu, bukan, atau pernya aja bukan. Jadi lower armnya tuh memang lebih besar yang Veloz dibandingkan yang tipe G. Jadi lower arm pemegang apa namanya shock breakernya itu memang lebih besaran yang Veloz gitu. Nih nanjak-nanjak gigi 4 itu sih enak-enak aja mobilnya ya. Nah ini kalau untuk kaca filmnya masih standar rendah dari bawaannya. Jadi memang kaca film ini lebih terang. Kemudian depan ini juga cuma seberapa ya, sekitar 20 cm aja. Sananya kosongan gitu. Kalau untuk lampu semalam kita sudah tes ya, lampunya kurang ini ya. Nah, menurut fog lampnya yang terang banget memang. Kalau lampu utamanya memang kurang. Tapi sudah cukup standar, daripada standar dibanding standar sudah lebih bagus lah. AC-nya dingin ya, kita kecilin. Saya bisa bersin-bersin kalau masalah, kalau dingin banget itu langsung bersin-bersin kan. Nah gini kondisinya. Nah setelah selesai saya ngambil video ini, mobilnya akan kita kirim ke Surabaya langsung. Jadi perjalanan kurang lebih 3 jam. Nah perjalanannya seperti apa, ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Oke, ini kita sudah sampai di Serlokan, jadi di hotel Bio, adiknya kerjanya. Ini mobilnya kita mau penyerahan, kita parkirkan dulu. Nah, kita nunggu beliaunya keluar dari Mawar Sharon. Oh, sekolah, ding. Sekolah. Oke, kok hotel? Tahu saya hotel, ternyata sekolahan ya. Kita ambilin kulon dulu. Kak, kulonnya, Kak. Sini. Oh ya, kita ambilkan kulonnya dulu. Oke. Nih. Apa? Kunci ini masih nyantol. Oke. Semua oke. Ini tip itu peralatan karpet. Terus belakang ya ini spare part bekas sama apa jenenge lampu. Kita tunggu dulu adiknya beliau datang. Panas ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini suasananya kalau di Surabaya lumayan panas nih. Panas. Nah, ada? Siap. Terus yang di belakang, Pak? Sini. Terus nanti pulang pakai apa? Ah, itu. Ini kemarin kita ganti koplingnya ya. Oh, ini iya. Barang bekas-bekasnya aja. Terus ini kemarin ada lampu toh Bapak yang dikirim dari sana toh, dipasang-pasangin gitu. Terus ini ban serepnya ada. Nah, kita sekarang ini surat-surat. Ini kan Samsat kemarin. Nah, ini dicek Samsat, nomor rangka, nomor mesin sudah. Sehari setelah beli kan, belinya tanggal 16, ini sehari setelahnya dicek ke Samsat kan. Ini kwitansinya. Ini jangan sampai hilang yang ini ya. Ya, faktur. Ini faktur. Tak ambilkan ininya dulu. Ya. Ini mutasi antar daerah. Ini Samsat saya, Samsat Karanganyar.
Jadi nanti kalau sudah selesai langsung saya kirim. Ini bukan plat Jakarta? Oh, ini plat Jakarta, tapi kita nyabutnya kan dari Karanganyar. Oh, bisa? Bisa. Oke. Biasa kita nyabut ya Samsat Karanganyar. Itu kunci 2, 1 disimpan. Kita sudah selesai untuk proses penyerahan ke saudara beliau yang ada di Surabaya. Jadi sekarang kita lanjut jalan pulang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf buat teman-teman yang ada di Surabaya karena saya tidak bisa mampir ataupun ada permintaan untuk mengecek unit free check. Saya juga belum bisa karena keterbatasan waktu dan keterbatasan jam. Karena kita masih ada kerjaan yang super banyak gitu teman-teman.